Dadah. Salam teman-teman, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya dan tetap ceria. Oh ya, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa. Yuk, berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Engkau telah menjaga Boba dan teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kasih-Mu sepanjang hari. Tuhan, di pagi hari ini Boba dan teman-teman mau merenungkan firman-Mu. Engkau tuntun kami di dalam memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, Boba mau tanya, teman-teman pasti suka akan sesuatu yang baru, betul enggak? Betul enggak? Boba yakin kalian pasti suka sesuatu yang baru. Misal baju baru, ya baju baru. Nah, Boba ini bajunya, Boba enggak pernah pakai baju karena Boba kan sapi, sukanya selalu di kebun. Nah, teman-teman pasti suka baju baru, mainan baru, ataupun yang lainnya. Pasti kalian suka, betul enggak? Nah, teman-teman, sesuatu yang baru pasti ada tanda-tandanya. Apa coba? Kalau baju baru itu biasanya bersih, ya, bersih, bagus, ya. Kalau mainan baru juga pasti masih bagus, masih enak buat mainan, dan pasti banyak lagi tanda-tandanya. Nah, teman-teman tahu nggak tanda hidup baru itu? Tahu nggak? Coba sebutkan. Tahu nggak? Nah, ya betul. Tanda hidup baru itu adalah kasih, ya, mengasihi sesama. Terus bagaimana cara mengasihi yang baik, teman-teman? Nah, kita buka yuk Alkitab kita, ya, siapkan Alkitab kita, ya, dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11 sampai 18, ya. Kitab kita di 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Nah, tapi Boba akan membaca ayat yang ke-18, ya. Boba baca di ayat yang terakhir. Nah, ya, ayat Boba beda. Boba ini sudah hafal nih, ya. Tak baca ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, amin. Ya, kita percaya firman Tuhan sungguh luar biasa, menjadikan rema dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, mengasihi itu tidak cukup dengan ucapan, ya, tapi dengan perbuatan. Seperti Allah mengasihi umatnya, turun ke dunia menebus umatnya, mati di kayu salib. Tidak hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Allah mengasihi umatnya dengan perbuatan, dengan tindakan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mengasihi orang tua, juga harus dengan tindakan. Contohnya apa? Apakah hanya kita bilang ke ibu, bilang ke mama, ke papa, atau ke ayah, aku mengasihi kalian, aku menyayangi kalian? Apakah cukup itu saja? Terus kita sering membantah? Tidak, ya teman-teman. Kalau kita mengasihi orang tua dengan tindakan, ya contohnya ikut membantu, menyapu, cuci piring, dan sebagainya. Siapa yang di rumah rajin membantu orang tua? Nah, itu berarti kalian sudah mengasihi orang tua kalian dengan perbuatan, dengan tindakan. Nah, selain dengan perbuatan, mengasihi yang baik itu tentunya dengan atau dalam kebenaran,
ya. Mengasihi juga harus dalam kebenaran. Misal kita tahu teman kita nyontek atau usil sama yang lainnya. Kalau kita mengasihi dia, mengasihi teman-teman kita harus mengingatkan mereka, ya, supaya mereka tidak kena hukuman karena kesalahannya, ya. Berarti selain dengan perbuatan, kita juga mengasihi harus dalam kebenaran. Kita tidak suka melihat kesalahan, kita tidak suka melihat orang lain berbuat jahat ataupun dalam diri kita sendiri. Kita juga tidak boleh ketika kita bilang mengasihi tetapi kita suka berbohong, suka melakukan yang menyakiti yang lain, hati yang lain, orang tua dan sebagainya. Tentunya kita tidak boleh seperti itu. Nah, Tuhan kita tidak suka dengan anak yang suka berbohong, ya. Tuhan tidak suka dengan anak yang suka berdusta, berbohong pada teman-teman, bahkan mungkin pada orang tua juga. Tuhan sangat tidak suka, ya, kalian berbohong, anak-anak berbohong. Tapi sayang sama anak-anak yang penuh kasih dalam kebenaran, berkata jujur, membantu dengan tulus. Tuhan akan sayang kepada mereka. Nah, tentunya Tuhan juga sayang kepada teman-teman, karena Boba yakin teman-teman juga penuh dengan kejujuran, penuh dengan ketulusan saat mengasihi orang tua ataupun teman-teman. Nah, yuk mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran sebagai tanda hidup baru. Nah, puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman di dalam perbuatan dan kebenaran. Ya, yuk mari kita berdoa. Kita mohon pada Tuhan supaya menguatkan kita untuk bisa melakukan firman-Nya, lebih dapat mengasihi sesama. Yuk kita berdoa yuk. Nah, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Boba dan teman-teman memohon kekuatan untuk Boba dan teman-teman dapat mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi teman-teman yang lain dalam perbuatan maupun dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman, demikian renungan di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat dan kasih di dalam kehidupan kita. Yuk kita tetap jaga kesehatan dan tetap ceria. Dadah.